Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hikayatun bainama Dawudu jalasa fi sawmi'atihi. Ada sebuah hikayah tentang Nabiullah Dawud alaihissalam. Masih dalam menerangkan khauf, takut kepada Allah Ta'ala. Pada edisi kemarin, edisi yang lalu, bahwa orang mukmin yang takut kepada Allah Ta'ala itu bisa dilihat dalam 7 hal. Yang pertama, lisannya akan selalu bertutur kata yang baik. Lisannya tidak bertutur kata yang jelek, seperti perkataan yang kotor, dia dusta, bohong, kemudian ribah, ribah, ngerasani saudaranya, tetangganya, kawannya. Itu ucapan kotor. Orang yang takut kepada Allah niscaya akan meninggalkan ribah, niscaya akan meninggalkan kebohongan, niscaya akan meninggalkan perkataan-perkataan yang tiada gunanya. Kenapa? Karena dia takut. Kenapa? Karena dia iman kepada Allah, sekaligus pada akhirnya dia takut kelak di akhirat lisan ini untuk dimintai pertanggungan jawaban. Yang kedua, hatinya bersih. Hatinya bersih. Di dalam hatinya tidak ada rasa permusuhan kepada siapapun. Hatinya damai, hatinya rukun. Dia tidak mau menghasut kepada orang lain. Tidak seperti pada kebanyakan orang, Orang hasut itu tandanya dia akan merasa sakit hatinya melihat orang itu menerima nikmat dari Allah. Sekali lagi saya ulang, orang hasud itu tandanya dia tidak suka melihat kawannya, melihat orang lain menerima anugerah atau nikmat dari Allah Ta'ala.
Sebaliknya, dia akan suka ria manakala melihat orang lain mendapatkan musibah. Orang yang takut kepada Allah, hatinya akan bersih, ya, akan bersih. Apalagi sampai hasud, suudzon saja tidak pernah. Hati seorang mukmin itu idealnya selalu husnudzon kepada orang lain, selalu husnudzon kepada orang lain. Yang ketiga, pandangan matanya akan dijaga sehingga tidak melihat atau menyaksikan hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ini pandangan mata orang yang takut kepada Allah. Jadi orang mukmin yang takut kepada Allah, dia akan menjaga pandangannya sehingga tidak memandangi atau menggunakan matanya untuk hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Yang keempat, seorang mukmin yang takut kepada Allah, perutnya akan dijaga. Dia akan menjauhkan untuk makan dan minum dari hasil yang haram, ya, dari hasil yang haram. Apalagi jelas-jelas jenis makanan atau minumannya adalah minuman makanan yang haram. Jadi bisa jadi, ya, jadi bisa saja bentuknya halal tapi haram untuk kita makan. Kenapa? Karena itu bukan hasil dari kerja yang halal, dari hasil kerja yang diperbolehkan oleh agama. Kemudian yang kelima, tangannya. Tangannya seorang mukmin yang takut kepada Allah akan terpelihara dari tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Tangannya akan digunakan untuk hal-hal yang positif, menolong orang, ya, membantu orang, dan lain sebagainya. Yang keenam, kakinya. Kaki seorang mukmin yang takut kepada Allah akan selalu melangkah kepada jalan-jalan yang Allah ridhoi. Dia jalan menuju ke majelis taklim, dia jalan menuju tempat saudaranya untuk bersilaturahim, dia jalan ke tempat tetangganya yang sedang sakit untuk membesuknya, dia jalan menuju ke masjid atau mushola untuk sholat berjamaah. Jadi kakinya ini akan selalu digunakan untuk hal-hal yang taat kepada Allah Ta'ala. Yang ketujuh, tindakan taatnya akan dimurnikan
karena Allah Ta'ala. Benar-benar dia lakukan karena Allah Ta'ala, bukan karena untuk disanjung orang lain, ya. Bukan karena untuk dipuji oleh orang lain. Jadi benar-benar lillahi ta'ala. Artinya dia lakukan ketaatan itu baik dilihat oleh orang lain atau tidak, baik dipuji oleh orang lain atau tidak, dia tetap melakukan ibadah, dia tetap melakukan ketaatan. Contohnya, seperti orang bersedekah. Seperti orang bersedekah. Kalau benar-benar lillahi ta'ala, katakanlah sedekah itu disampaikan kepada si A, si fulan, maka apapun tanggapan, respon dari si fulan itu, baik atau tidak, sedekah ini tetap diberikan dan tidak merasa tersinggung apapun. Si fulan mengucapkan terima kasih atau tidak ngaruh kepada kita. Jadi kalau kita beri sedekah atau beri bingkisan atau beri hadiah yang lain kepada si fulan, kemudian si fulan tidak memberikan tanggapan, ucapan terima kasih, sikap yang hangat, sikap yang berterima kasih, ini tidak ngaruh kepada diri kita kalau kita benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Sebab orang mukmin, ya, dalam bersedekah itu karena ada perintah untuk bersedekah. Urusan diterima atau tidak, urusan disyukuri dengan mengucapkan terima kasih atau dengan bahasa yang hangat yang lain atau tidak, ya, itu tetap dia lakukan. Bukan kemudian karena si fulan kurang berterima kasih kemudian kita sesali. Kalau kita sesali, itu artinya upaya kita memberi atau bersedekah ini bukan lillahi ta'ala, tapi harapannya untuk dipuji atau untuk dibanggakan oleh si penerima sedekah. Urusan dipuji, direspon baik dengan ucapan terima kasih atau tidak, itu persetan. Yang penting kita sudah melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perintah kepada kita untuk sedekah, untuk menginfakkan, nih, maka kita harus kita lakukan. Jadi yang terakhir, yang ketujuh, amal tindakannya lillahi ta'ala. Ini ciri atau tanda dari orang mukmin yang takut kepada Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun bainama Dawuda jalasa fi saumi'atihi yatluz zabura. Ada sebuah hikayah. Nabiullah Dawud itu mujalasah, duduk-duduk di musolanya. Kalau sekarang musola, tempat peribadatan. Dia membaca Az-Zabura, kitab Zabur. Idra'a dudatan hamra'a fit turabi faqala fi nafsihi ma aradallahu fi hadhihi dudah. Tiba-tiba dia melihat seekor cacing atau seekor dudah ulat hamra yang merah fiturabi di tanah. Faqala fi nafsih, lalu Nabiullah Dawud alaihissalam itu berkata fi nafsi, di dalam dirinya, bergumam. Gumamnya begini, ma aradallahu fi hadhihi dudati. Apa ya yang Allah kehendaki pada ulat ini? Kira-kira apa ya? Allah kok ciptakan ulat ini. Fa'adzinallahu lidudati hatta takallamat. Kemudian Allah mengizinkan kepada dudah itu, kepada ulat yang merah itu, untuk berbicara. Jadi Allah izinkan, Allah kehendaki, tiba-tiba ulat ini bisa berbicara. Faqalat, lalu ulat itu berkata, ya Nabi Allah, amma nahari fa'alhamani Rabbi. Wahai Nabi Allah, amma nahari, adapun pada setiap hari-hariku, adapun pada hari-hariku, falhamani, Allah mengilhami kepadaku. Falhamani Rabbi, maka mengilhami kepadaku Rabbi, Tuhan kami. An akulah, agar mengucapkan fi kulli yaumin, pada setiap hari, subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar alfa marratan. Aku agar membaca, agar aku membaca fi kulli yaumin, pada setiap hari, kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar alfa marratin atau alfa marratan, alfa marratin 1000 kali. Jadi ulat itu tadi dengan izin Allah terus berkata kepada Nabiullah Dawud alaihissalam, wahai Nabi Dawud, di siang hariku Tuhanku itu memberikan ilham kepadaku, perintah kepadaku agar aku membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar setiap hari dibaca 1000 kali. Wa ammalaini falhamani Rabbi an aqula fi kulli lailatin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an nabiyil ummi
wa ala alihi wa sahbihi wa sallim alfa marratin. Wa amma lail, adapun malam hariku, di malam hariku, kata si ulat tadi, falhamani, maka Tuhanku Allah mengilhamkan kepadaku an akula, untuk mengucapkan fi kulli lailatin, pada setiap malamnya membaca selawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim alfa marratin, 1000 kali. Jadi kalau siang hari itu membaca tasbih, ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali. Kemudian kalau malam hari diperintahkan oleh Allah, si ulat tadi setiap hari mengucapkan sholawat, membaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 1000 kali. Siang baca tasbih 1000 kali, malam hari baca sholawat 1000 kali. Itu dudah, itu ulat yang merah tadi menjelaskan kepada Nabiullah Dawud alaihissalam, saya itu punya tugas, diciptakan Allah Ta'ala itu punya tugas membaca tasbih 1000 kali setiap hari. Kemudian kalau malam hari membaca sholawat 1000 kali. Jadi jangan dianggap rendah, ya? Jangan dianggap rendah. Kemudian si dudah tadi, ulat tadi, melanjutkan menyoal kepada Nabiullah Dawud alaihissalam. Melanjutkan perkataannya begini, fa anta ma taqulu hatta astafidu minka. Lalu apa yang kamu ucapkan sehingga aku bisa belajar mengambil ifadah pengetahuan darimu, wahai Nabi Dawud alaihissalam. Kira-kira terus apa yang kamu lakukan, wahai Nabi Dawud? Ya? Apa yang kamu ucapkan sehingga aku bisa belajar dari panjenengan? Ini pertanyaan ulat tadi. Fanadima Dawuduh ala ihtiqaridu dati. Lalu Nabi Daud ini menyesal ala ihtiqaridu dati, atas perbuatan meremehkan ulat tadi. Karena awalnya kan melihat ulat terus bergumam di dalam hatinya, kira-kira apa yang dilakukan ulat ini. Itu kan terkesan merendahkan, karena merendahkan, dan ternyata ulat ini punya tugas mulia, setiap hari baca tasbih 1000 kali, ya, siangnya malamnya baca selawat 1000 kali. Pantas kalau kemudian Nabiullah Daud alaihissalam menyesal karena perbuatannya
merendahkan seekor ulat tadi. Wa khafa minallahi ta'ala wa taba ilaihi wa tawakkala alaihi. Dan Nabiullah Daud itu takut, akhirnya takut minallahi, dari Allah Ta'ala, wa taba ilaihi, dan bertobat Nabi Daud ilaihi, kepada Allah Ta'ala, wa tawakkala, dan dia pasrah, ya, Nabi Daud itu pasrah, tawakal alaihi, kepada Allah Ta'ala. Jadi di situ, ya, Nabiullah Daud alaihissalam ini takut kepada Allah Ta'ala karena perilakunya yang terkesan merendahkan, ya, menafikan faedahnya seekor ulat merah tadi. Jadi Nabiullah Daud alaihissalam di sini takutnya kepada Allah bukan karena takut disebabkan dia melakukan maksiat, ya, durhaka kepada Allah, tapi karena perbuatan berburuk sangka, ya. Kira-kira ulat itu apa sih manfaatnya kok diciptakan oleh Allah Ta'ala, ya, ucapan atau gumamnya hati yang demikian ini oleh Nabiullah Daud alaihissalam sudah dianggap sebuah perbuatan yang durhaka kepada Allah Ta'ala. Dan sekaligus oleh Allah tidak diperkenankan. Jadi ucapan, dugaan kita yang kecil, ya, yang ringan sekalipun seperti ini, itu sesungguhnya Allah Ta'ala tidak berkenan. Oleh karena Allah izinkan seekor ulat itu bisa berbicara, kemudian menegur Nabiullah Daud alaihissalam. Sekali lagi bahwa berburuk sangka kepada Allah Ta'ala atas ciptaan-ciptaannya itu sama sekali tidak boleh. Itu sama sekali tidak boleh. Jadi satu, ya, bisa kita simbolkan, bisa kita bisa kita simpulkan, ya. Satu dari cerita ini, ya, satu, bahwa kita tidak boleh punya hati yang kotor. Hati kita harus bersih, selalu husnuzon, apalagi kepada Allah. Husnuzon kepada makhluknya saja tidak boleh. Suudzon, ya, suudzon, buruk sangka kepada makhluknya saja tidak boleh, apalagi buruk sangka suudzon kepada Rabbul Alamin, ya. Yang kedua, ini perlu kita garis bawahi, suudzon.
buruk sangka kepada binatang saja tidak boleh, apalagi buruk sangka suudzon kepada sesama manusianya. Jadi kita tidak boleh buruk sangka kepada binatang sampai berkata itu gunanya apa kok diciptakan. Katakanlah di rumah kita ada tikusnya, ada tikus yang sering mengganggu ketentraman. Kemudian kita terus marah-marah. Tikus seperti ini gunanya apa? Gunanya apa? Ganggu tok. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena setiap segala sesuatu yang Allah ciptakan itu mesti ada gunanya, mesti ada manfaatnya. Seperti tadi, ulat merah ternyata dia bertugas membaca tasbih, bertugas membaca sholawat. Kepada sesama juga demikian. Kita tidak boleh suudzon. Semuanya punya fungsi atau menjalankan fungsi dengan jalannya sendiri-sendiri, dengan porsinya masing-masing. Bahkan sampai kepada orang ya, penjahat sekalipun kita mesti harus husnudzon kepada Allah, bahwa Allah ciptakan orang ini, orang yang jahat ini, yang berlakunya jahat ini mesti ada tujuan, ada manfaat gunanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Oleh karena Nabi Daud alaihissalam itu merasa bersalah, ya, takut kepada Allah akhirnya, kemudian beliau bertobat, kemudian pasrah kepada Allah. Dia tawakal kepada Allah. Segala kehidupan ini, ya, saya pasrahkan kepada Panjenengan ya Allah. Panjenengan yang mengatur, Panjenengan yang menciptakan alam semesta ini. Kalau toh ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ya, maka kita harus pasrahkan. Harus pasrahkan, itu sudah wilayah Allah Ta'ala. Kita harus mengalir untuk mengikutinya. Sebagaimana halnya Kanjeng Syekh Abdul Qadir juga begitu. Beliau itu prinsipnya qadamu, prinsip hidupnya ini at-tafwidhu, ya, menyerahkan total kepada Allah Ta'ala. Wal muwafaqatu, dan berupaya secara maksimal dirinya harus mengalir, sepakat mengikuti apa yang diputuskan oleh Allah Ta'ala, yang telah digariskan oleh Allah Ta'ala di dalam qadha qadarnya. Dengan demikian diharapkan orang itu hidupnya menjadi tenang. Kenapa? Karena segala-galanya itu sudah ada yang mengatur, sudah ada yang bertanggung jawab.
Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Ibrahimu al-Khalilu sholawatullahi alaihi. Dan ada Nabi Ibrahim yang dijuluki Al-Khalil itu, idza dzakara khati'atahu yughsha alaihi wa yusma'u idtirabu qalbihi mailan fi mailin. Ketika beliau itu mengingat kesalahannya, yughsha alaihi, beliau itu pingsan. Wa yusma'u idtirabu qalbihi, dan debaran detaknya hati itu bisa didengar mailan fi mailin, dari jarak 1 mil kira-kira, saking kerasnya. Jadi Nabiullah Ibrahim yang terkenal sebagai Khalilullah itu, kalau beliau mengingat atau teringat kesalahannya, beliau langsung pingsan. Kemudian detak jantungnya ini berdebar-debar, sehingga kira-kira bisa didengar dari jarak 1 mil. Fa'arsalallahu ilaihi Jibrila fa'atahu faqala lahu al-jabbaru yuqri'uka as-salama. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan kepada Jibril untuk datang kepada Nabi Ibrahim. Fa'atahu, lalu malaikat Jibril mendatangi Nabi Ibrahim. Faqala lahu, maka malaikat Jibril itu berkata kepada Nabi Ibrahim, al-jabbaru yuqri'uka salama wa yaqulu hal ra'aita khalilan yakhafu khalilahu. Zat yang maha jabbar, yang maha perkasa itu, wahai Ibrahim, telah membacakan salam untukmu. Wahai Ibrahim, kira-kira begitu, kamu dapat salam dari Tuhan, kamu dapat salam dari Allah Ta'ala. Wa yaqulu, dan Allah berkata, Allah berfirman kepadamu, hal ra'aita khalilan yakhafu khalilahu. Apakah kamu melihat seorang kekasih takut kepada yang mengasihi? Jadi Nabi Ibrahim ini dapat ucapan salam, kemudian dapat pesan dari Allah Ta'ala. Apakah ada kira-kira orang yang disayangi itu takut kepada yang menyayangi? Jadi kira-kira begini, Nabi Ibrahim yang sudah disayang oleh Allah itu, apakah masih takut kepada Allah? Apakah masih takut kepada Allah? Nabi Ibrahim itu sudah disayang oleh Allah Ta'ala, apakah masih takut kepada Allah Ta'ala, zat yang menyayangi Nabi Ibrahim? Faqala, lalu Nabi Ibrahim menjawab, ya Jibrilu, idza dzakartu khati'ati wa fakartu fi uqubatihi nasitu khullati. Wahai Jibril, idza dzakartu, jika aku ingat khati'ati, kesalahanku, wa fakartu, dan saya berpikir
memikirkan fi uqubatihi, pada siksa Allah, nasitu khulati, maka saya lupa dengan kasih cinta Allah Ta'ala kepadaku. Jadi sekalipun Nabi Ibrahim itu sudah disayang, ya, disebut sebagai Khalilullah, Nabi yang disayang Allah, yang dicintai Allah, dia tetap takut manakala dia ingat kesalahan-kesalahannya kepada zat yang menyayangi, kepada zat yang menyayangi, kepada zat yang menyayangi. Fahadhihi akhwalul anbiya, maka inilah keadaan-keadaan, sifat-sifat para nabi, wal awliyai, dan para walinya Allah, wassalihin, dan orang-orang yang salih, wazahidina, dan orang-orang yang zahid, orang-orang yang zuhud, ya, tidak kemilikan dengan dunia. Harta kekayaan boleh melimpah, tapi tidak ada satupun harta yang ia simpan di dalam hati. Itu orang zuhud. Fata'ammal, maka angan-anganlah olehmu. Fata'ammal, maka angan-anganlah olehmu. Jadi yang namanya takut, ya, yang namanya takut ini mesti ada, sekalipun mereka itu Khalilullah, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti wali-walinya Allah Ta'ala, seperti orang-orang yang sholih. Jadi Nabi Ibrahim itu pernah salah, ya, pernah mengakui salah dalam apa namanya, dalam sebuah kisah, ya, ketika beliau itu merobohkan berhala-berhalanya berhala-berhalanya Raja Namrud, ya, berhala-berhalanya Raja Namrud dihancurkan, dirobohkan. Kemudian ada satu berhala yang paling besar disisakan. Lah kampaknya, ya, alat yang digunakan untuk merobohkan, memporak-porandakan berhala-berhalanya Raja Namrud ini dikalungkan di lehernya berhala yang besar itu. Nah, ketika diketahui, ya, bahwa yang merobohkan itu Nabi Ibrahim, ya, kemudian dibuktikan, ditanya kesaksiannya oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim itu jawabnya, yang merobohkan berhala-berhala ini, ya, adalah itu. Ini tangannya Nabi Ibrahim itu di samping menunjuk seperti ini, ya, mengarah kepada berhala yang besar itu. Sebenarnya dalam hatinya ya mengakui, yang siapa yang merusak berhala-berhala itu, ini itu saya. Kemudian ngarahnya kepada berhala yang besar itu. Yang demikian itu Nabi Ibrahim merasa bersalah. Jadi melakukan tipu muslihat kepada Namrud itu, Raja Namrud itu, raja yang zalim itu masih merasa bersalah. Jadi kesalahan itu
Kesalahan yang demikian itu membuat Nabi Ibrahim ketakutan, ya, ketakutan sehingga menghilangkan rasa kesayangan, ya, Allah Ta'ala kepadanya. Artinya apa? Artinya kita harus berhati-hati benar, jangan sampai melakukan hal-hal yang salah sedikit pun. Kenapa? Karena yang demikian itu Allah tidak ridhoi. Ini perilaku yang demikian, sifat yang demikian itu sifatnya para anbiya dan para walinya Allah Ta'ala. Al-babu tsani fil khawfi min Allah Ta'ala aidan wallahu alam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an mubarakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.